See back to meeting. Oke. Nah, oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya Taufik Ridwan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas nomor 2 dari tes yang diberikan, yaitu untuk develop function dari menggunakan bahasa Python, yang mana fungsi dari function itu tersebut adalah memberikan nomor. Kita memberikan nomor, lalu mencetak semua bilangan prima yang lebih kecil dari nomor tersebut. Oke, jadi kita coba mulai aja. Pertama, yang pasti Python harus terinstall dulu. Dan jelas kita buat dulu filenya. Saya akan buat namanya prime numbers. Oke, pertama-tama kita coba definisikan dulu nama fungsinya. Mungkin akan saya beri nama generate prime. Oke. Sekarang mungkin kita kasih FMM dulu. Setelah itu, karena pada soalnya kita harus berikan nomor, lalu mencetak angka bilangan prima yang lebih kecil dari nomor tersebut, berarti kita harus punya satu variabel dulu untuk menampung nomor yang akan kita input. Itu bisa menggunakan input. Dan karena ini angka, kita konversikan menjadi integer di sini. Selanjutnya kita akan cetak hasilnya dengan memanggil fungsi yang barusan kita buat dengan menyematkan angka yang tadi kita input itu number. Seperti itu, selanjutnya kita tinggal cetak aja. Sini. Oke. From lalu kita print resultnya. Oke, untuk sekarang mungkin cuma hanya akan mencetak angka yang kita input saja. Kita coba. Oke, hanya seperti itu. Nah, sekarang kita ada ke fungsi utamanya, kita kembali. Kita coba untuk mencetak bilangan prima yang lebih kecil dari yang diinputkan. Oke, kita perlu variabel dulu untuk menampung. Kita buat list di sini, atau bisa dibilang array. Lalu kita harus tahu angka berapa kita akan ada di sini, dan kita coba untuk ulang dari, kita mulai dari angka 2 karena angka 1 itu tidak masuk bilangan prima. Angka 2 sampai angka yang kita input. Kita bisa gunakan perulangan for di sini. Lalu dari 0 di antara 2 sampai dengan angka yang kita inputkan. Oke. Nah, ya, untuk returnnya kita kasih primes. Oke, sekarang di sini adalah pengecekan
bahwa bilangan yang dari 2 sampai mungkin nanti angka 20 atau angka berapapun yang kita inputkan itu bilangan prima. Di sini kita uh, fungsi pengecekannya gitu, pemeriksaannya itu di sini. Kita bisa pakai, saya ketik dulu, nanti saya jelaskan gimana ininya. Ini pen. Oke, di sini kita mulai dari pengecekannya. Saya jelaskan pertama itu fungsi all di sini itu memeriksa apabila semua angka yang diperiksa di sini, di looping di sini, itu sesuai dengan kondisi yang di sini, maka angka tersebut dikategorikan sebagai bilangan prima. Itu. Jadi untuk pertama, karena kita menggunakan perulangan, di sini ada loop. Berarti misalkan kita input n-nya ini adalah sebagai angka 20. 20 berarti dalam perulangan ini akan ada sekitar ya sampai 19 kali gitu. Mulai dari angka 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Dan masing-masing angka itu akan diperiksa apakah dia ketika angka tersebut dimoduluskan dengan i. I itu adalah dari sini kita ambil perulangan lagi. Kalau hasilnya semuanya itu tidak sama dengan nol, artinya masih ada sisa hasil baginya, entah itu satu, dua, atau angka yang lebih besar lagi, maka itu kita kategorikan sebagai bilangan prima. Nah, untuk I-nya sendiri ini kita gunakan perulangan, dia dari kisaran angka 2, angka 2 itu angka bilangan primanya, sampai dengan angka num ini, yang antara 2 sampai 20 ini, kita pangkatkan dengan 0,5. Lalu kita tambahkan 1. Nah, kenapa seperti ini? Agar setidaknya dari angka-angka dasar ini kita bisa memvalidasi gitu. Angka yang ini, misalnya 2, 3, 4, sampai 20, kita coba kalau misal kita anggaplah ini ada 2, kita ambil angka 2. Kalau misalkan di sini sama dengan 2, maka pengecekan di sini akan I-nya itu adalah 2 sampai dengan angka 2 pangkatkan 0,5 itu 1,4 karena kita convert sebagai integer di sini. Lalu kita tambahkan 1, berarti hasil 1,4 itu akan jadi angka 1 dan ditambahkan 1 itu akan menjadi 2. Berarti I-nya itu hanya ada angka 2. Nah, dalam pemrograman Python, jika range-nya itu ternyata wait, oke, kembali lagi, jika di program Python itu uh,
range dengan angka yang sama, ini tidak akan menghasilkan apapun. Maksudnya akan dikecualikan dan akan, karena kondisinya seperti ini, maka akan langsung masuk ke dalam angka prime sini. Itu tidak masalah karena ya memang seperti itu. Karena memang angka 2 ini kita kecualikan dan itu kita jadikan, ya kita langsung masukkan saja ke angka prima. Oke, selanjutnya adalah ketika kita masuk ke angka 3, maka ke 3 kita pangkatkan nomornya adalah 1,7. 1,7 tambah 1 itu artinya 2. Sampai mana? Oke. 2, maka range 2 dengan 2 dikecualikan lagi, kita masukkan lagi, berarti dia masuk angka prima. Oke, mungkin kita ambil angka yang agak lebih besar. Kita coba angka 5. Ketika 5, pangkatkan dari 0,5, hasilnya adalah 2,2, yang mana akan menjadi angka 2, tambah 1, maka 3. Berarti range-nya adalah 2 dan 3. Seperti ini. Oke, selanjutnya ketika I-nya itu angka 2, maka sekarang angka 5. Angka 5, dia kita moduskan dengan 2, maka dia akan menghasilkan angka 1, yang mana itu tidak sama dengan 0. Artinya satu kondisi itu akan berhasil dilewati. Sekarang tinggal kondisi di mana I-nya adalah angka 3. Ketika 5 dimoduskan dengan 3, hasilnya adalah 2, gitu, yang mana tidak sama dengan 0. Dan begitu seterusnya. Maupun itu sampai angka 20 pun, kita 20, kita pangkatkan dengan 0,5, menghasilkan angka 4, ditambah 1 itu berarti 5, berarti 3, 4, 5. Gitu. Ini akan begini. Nah, kita coba 20 teruskan dengan 2, dia 0, maka dari sini aja udah kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka itu tidak akan dimasukkan. Karena kalau kita coba dengan 17. 17 dipangkatkan dengan 0,5, terus yang 4 tambah 1, 5, I-nya masih sama, range-nya masih segini. Kita coba 17 dimoduluskan dengan 2, masih menyisakan 1, dengan 3 masih ada 2, dengan 4 masih ada 1, dan dengan 5 juga masih ada 2. Yang artinya dari semua angka I ini, dia memenuhi kondisi ini semuanya. Makanya dia akan masuk menjadi bilangan prima dan kita akan masukkan ke variabel tadi yaitu primes. Seperti itu penjelasannya. Setelah dipanggil sesuai dengan angka yang kita input sebelumnya, kita cetak, lalu kita coba di sini. Saat kita lihat, kita akan masukkan angka. Kita coba masukkan angka 20. Nah, maka bilangan prima yang lebih kecil dari 20 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Itu juga kalau kita masukkan angka 100, angka prima inilah yang akan muncul. Sesuai berdasarkan angka yang kita berikan. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari task nomor 2 ini. Task kedua yaitu membuat fungsi menggunakan Python yang mencetak bilangan prima yang lebih kecil dari nomor yang kita inputkan. Mungkin sekian saja, terima kasih.
Oke.